Dibuka di dalam surah Al-Imran ayat 31. Niki acarane memperingati Maulid Kanjeng Nabi. Nggih leres nggih. Oke. Aku kata Allah, katakan Muhammad fattabi'uni. Apa itu fattabi'uni? Ikutono Muhammad. Fattabi'uni manakala itu dikatakan kanjeng badan sampean pingin suwe nopo dilut, pingin dawa nopo cendek, hah? Dawa, nah, ya. Nek kula mani tadi kan saya katakan Allah ciptakan tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Eneng papani alhamdulillah. Budi sepidole ya. Sing wingking ketinggal nggih. Bisa melihat. Oh mengke ya sabar. Rasulullah mendidik umatnya tentang jasmani ini dengan akhlak istimaiyah yang terkenal kita dengan hukum syariat. Itu jasmani. Sedangkan manusia tidak hanya terdiri jasmani, uga rohani. Juga rohani. Iki Rasulullah didik kita dengan hukum apa? Ini yang jarang dibahas, sehingga kita umat manusia itu selalu tergoda dengan hawa nafsunya sendiri, yang hawa nafsunya itu diterangkan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ruh manusia ini Bapak Ibu dibikin oleh nafsunya sendiri untuk matur suwun bersukaria, bercinta kasih dengan urusan-urusan yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia. Mestinya kesenangan dunia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani, bukan rohani. Surat Ibrahim ayat 3 tolong dibuka. Innal ladzina kafaru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Bahasanya itu mboten saya sebut orang tapi nafsu, karena individu. Nafsu di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia itu bagaimana membuat ruh itu terkesima dengan kesenangan dunia. Ruh bukan jasad. Sebab siapapun ruh kita tatkala itu sudah kena pelet oleh nafsunya sendiri, alal akhirah mereka akan melalaikan Allahnya. Mereka akan lalai bekal untuk menuju dan bertemu Allah. Itu pasti. Bagaimana mungkin kita bisa menghindar dari rayuan peletnya nafsu dalam diri kita, sementara ajaran tentang ruh yang disebut dalam Al-Quran dinul haq
itu tidak dihadapkan kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa melawan pada nafsu diri kita sendiri? Lawong ajarane Muhammad yang satu sisi di dinul haq itu kita abaikan, bahkan kita anggap itu sesat. Dzalika dzalalatun. Mereka yang sudah pandai tentang hukum syariat, mohon maaf, mengatakan apa yang ada di hukum hakikat itu dzalalah. Artinya menyesatkan. Luar biasa. Bon. Tengok sini papan. Allah ngutus utusannya namanya Muhammad. Ini Muhammad mengajarkan terhadap jasad, tak kewedek nih mburi cek krungu cek ketok, dengan hukum syariah. Dengan hukum syariah itulah akhirnya muncul dua hukum, larangan dan perintah. Aku gak ngomong sunnah, wajib, makruh, haram, halal, ndak. Waktuku kata entek no nganggo iku, ndak. Aku lebih instan bahas kebutuhan ruh, iki mang kebutuhan jasad. Muhammad mengajarkan jasad kita dengan hukum syariat yang disebut akhlak istimaiyah. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Hadis. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini, kata Muhammad. Sampeyan kok takok Muhammad iku sing sapa sih? Nek cara syariat Muhammad bin Abdillah dulu zaman nubuah, zaman kenabian, bukan zaman kita sebagai pengikut. Lah jenengan nek kepingin ketemu Muhammad gampang, sampean kudu mengikuti ajaran yang berikutnya nanti. Kok Muhammad iku sing mana secara hakikat pun? Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Pertama, akhlak istimaiyah. Ini akhlak untuk mendidik jasad supaya patuh dengan hukum syariat. Dilarangan tinggalno, diperintah jalankan. Wis iku jasad. Dulu ya, sampai sekarang para asatid kita, guru-guru kita mengatakan bekal untuk akhirat adalah amilus sholihah. Saya setuju. Contoh, sholat, zakat, poso, haji, sedekah dan lain sebagainya. Lagi itu toh. Itu dianggap adalah sebagai bekal besok di akhirat. Ini perilaku jasad dulur. Ini ibadatul jawareh. Ibadah yang sebangsa zahiriyah, jasmani. Lah, ibadah jasmani ini tidak dilihat Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku melihat ibadatul qalbi,
ibadah kang bangsa ati. Pertanyaan di depan, Gusti Allah tidak melihat ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa dohir yang bagaimana? Ini yang harus ditanyakan. Sebab Bapak Ibu, al-ubad, ahli ibadah itu diporo dibagi tiga, dibuka di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, ada seseorang ibadah itu karena pengen diwahne wong, ingin dipuja orang, diajungkan jempol orang. Saya sholat karena di belakang saya, di sisi saya ada calon mertua. Saya ngaji biar diminta mantu, dipek mantu supaya dipek mantu. Jadi aku ngaji karena pingin dipek mantu morotua. Ada al-ubad, ahli ibadah Bapak Ibu, hatinya tersimpan hal yang seperti itu. Allah tidak melihat ibadah yang seperti itu. Allah kalau sudah tidak melihat ibadah yang seperti itu, apapun bentuk ngibadahmu, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Saya tidak menyalahkan loh ya, tapi aku ngeritik supaya tidak seperti itu. Ngoten lho bos, paham nggih? Saya tidak menyalahkan al-ubad yang seperti ini, tetapi kalimat saya tadi hubitat a'maluhum tersebut, kalau Allah tidak melihat itu, supaya jenengan naik, biar tidak ibadah karena pengen diwahkan orang lain. Aku budal haji, orang lain ben melihat saya banyak uang, wong sugih, biar dikatain saya itu punya harta mewah. Setelah ibadah haji, supaya orang memanggil saya abah, bah ngene, bah ngunu, ya, masih pingin diwahkan orang lain. Allah selamanya tidak akan melihat ibadah orang yang seperti ini, ndak, alias ditolak. Mula ojo ngene, lho ngoten lho maksud kula. Wis, 1. 2, al-ubad, seseorang yang melakukan ibadah secara jasmani tadi sudah lepas dari pengen diwahni orang, sudah tidak ada. Apa itu? Pengen dihadiahi Allah. Apa? Pahala? Apa? Surga. Biar dijauhkan dari neraka. Iki lumayan Pak, daripada yang pertama tadi. Ini ngibadahnya seseorang, laksana orang itu melukis di atas air, saged gambar di atas air, habis digambar langsung hilang. Laksana kita punya anak kecil, saya suruh untuk ke pasar biar beli lombok, dia mau dengan catatan kalau dikasih permen, kalau dikasih upah baru berangkat Pak. Berarti anak tersebut mau melaksanakan perintahku karena permen. Kita Pak, dulunya sholat pingin oleh ganjaran, nggih mboten?
Sampai dikatakan barang siapa yang berjamaah tidak 1 derajat tetapi 27 derajat. Maghrib budal jam 5 Pak ya, bawa serban tasbih dawane 2 meter diseret, ahli ibadah jam 5 sudah di masjid. Surga pahala laksana permen. Mohon maaf, jangan pernah ada yang tersinggung. Saya bukan menyalahkan tapi mengkritik, membangun. Ibu kepala desa, bapak kepala desa harus dikritik Pak, supaya apa? Kinerjanya lebih baik. Saya di rumah juga begitu. Saya sudah 2 periode ini. Selalu saya buka pintu terbuka 24 jam. Siapa yang mengkritik kinerja saya di lapangan, selalu saya welcome dengan harapan supaya kinerja saya lebih bagus. 1 tahun itu 1 kali saya pertemukan seluruh masyarakat dalam forum dialog di lapangan, ngoten Pak. Kadang ya di perapatan. Enggak. Saya kasih judul serap aspirasi. Jadi kinerja setahun itu dimonitor, dilihat, otomatis ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah biasa. Tapi sepanjang kritiknya membangun, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Tidak hanya saya ajungi jempol, saya kasih hadiah. Supaya apa? Kinerja saya lebih baik. Ingat, kita dikritik itu sebetulnya yang mengkritik itu sayang pada kita. Kalau mereka tidak sayang, diem, gak meritik. Makanya kita sebagai imam jangan salah paham dulu. Ya. Kritikan sepanjang membangun itu bentuk kasih sayang masyarakat terhadap kita. Makanya serap aspirasi penting untuk mengevaluasi kinerja 1 tahun kemarin. Itu penting. Walaupun itu bukan termasuk agenda, tetapi nggak ada salahnya seperti itu. Udah. Orang yang ibadahnya karena permen, mohon maaf, tidak saya salahkan, karena posisi kita masih ada di situ. Cuman aja bagaimana tidak seperti itu. Ingat Pak, jenengan ibadah niati kan mesti ditutup lillahi. Lah itu kudu paham lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Sampean harus punya satu keyakinan bahwasanya terjadinya satu persoalan apapun hanya karena Allah, bukan karena kita. Satu contoh, acara pada malam hari ini, kalau tidak karena hidup pada diri, di dalam diri kita maupun di luar diri kita, nggak akan terjadi. Buka Al-Hadid ayat 3. Allah itu juga di dalam, juga di luar. Yang Allah bukan lambang, Allah bukan tulisan kados ngeten niki seperti ndak. Allah bukan sebutan yang kumaksud yang di dalam ataupun di luar. Itulah yang kumaksud wujud sejatine wujud. Apa mang? Wujud sejatine wujud.
Ini nanti dituangkan Allah di dalam Muhammad di jalur sebelah niki mengke, di jalur sebelah yang nanti akan kusampaikan, tapi tak giring dhisik teko kene cek gak salah faham. Dah kilahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan golongan pertama ahli ibadah dan golongan kedua iku masih dipaidu dicaci Allah. Bisa dicaci dipaidu Allah. Kalau tidak saya kasih permen, kalau tidak saya kasih permen, maukah mereka melakukan? Allah katakan, sholato siro kabeh engkau kata kayak ya apa-apa, budel gelem budal, sampai budel zaman. Jamaah gak jamaah tetep satu derajat. Budal jamaah ya jelas mau. Poso Ramadan sesuk poso kuwi tuas luwe kata kei ganjaran. Gelem poso sampean? Ora gelem. Ini golongan pertama dan yang kedua. Karena apa mereka? Karena mereka itu tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasulullah di jalur sebelahnya. Tadi saya katakan Rasulullah mendidik jasad kita Bapak lewat hukum syariah. Lah thariqahnya adalah nama semua aktivitas. Ngaji thariqah, sholat thariqah, apapun, dahar thariqah, apapun nama aktivitas itu disebut thariqah. Mungkin sampai lagi krungu niki nek thariqah iku jeneng-jeneng. Sebab kita sudah sering mendengar yang disebut thariqah kumpulan-kumpulan nih kalau nggih ya. Dan saya tidak membahas seperti itu. Kalau thariqah itu yang dimaksud hanya kumpulan-kumpulan, tolong aku bertanya sekarang, iso jawab enggak? Ketika zaman Rasulullah thariqah apa? Sudahkah ada muncul thariqah pada zaman sekarang? Pada dulu? Belum. Makanya saya sarujuk kali Mbah Dimyati. Nek ditakoki Mbah, sampean thariqah sampean napa? Ngaji. Thariqah sampean napa? Salat. Wis saiki tak terusno. Bu, thariqah sampean napa? Masak. Iya. Babalah diprotes. Jadi aku kan golek tantangan. Umbah-umbah, cuci-cuci nama, cuci-cuci bekerja, iku thariqah. Thariqah kan bahasa Arab toh Pak. Artinya kan jalan, ya. Kata Allah, setiap aktivitas apapun fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di situ ada Allah. Artinya Gusti Allah iku gak ngadeg njegegreg ugeg-ugeg nok ngarepi wong sembayang tok, mboten. Ya nok ladang, ada di sawah, ada di pasar, ada di kantor. Yang kini ku apa jeneng sih, lokalisasi jeneng. Aranggondang. Peleman. Ning peleman niku ya ana Gusti Allah. Kurang nemen aku ngomong. Coba apabila mohon maaf ya, di dalam peleman niku gak ono Allah, gak ada kehidupan di situ.
Allah iku nama, Bu, sebuah nama. Gak percaya, buka surat Al-Fatihah ayat 1. Sering sampai waca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Lu nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Wujudnya yang memiliki nama Allah itu siapa? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besar mestinya bagi seluruh umat Islam, khususnya ketika saat sholat, manakala belum mengerti dan tahu dan ketemu wujudnya yang memiliki nama Allah, tidak akan pernah sholat ikut dengan benar. Artinya dengan benar secara hakikat dia itu tetap ruhnya, hatinya lalai dari Allah Subhanahu. Allah gak melihat sholat sing model kayak gini, tidak. Ini yang dulu pada waktu kita ada di Nurul Iman dikatakan inilah bekal akhirat. Nggih mboten? Tak tegasno malam hari ini. Percaya gak percaya, trimo gak trimo, mangkel utawa gak, sepurane sing akeh ditolak Allah. Mengapa kok ditolak? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dari sudut pandang kacamata hakikat, Allah yang dimaksud tidak melihat zahirmu, perilaku jasad, ibadah dohiriyah yang tidak dibarengi makrifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dene suk gak diundang maneh gak patheken. Saya mengatakan apa adanya. Saya meluruskan untuk kita lebih baik di mata Allah, sebab zaman ini hampir 2025. Dik wingi dimulai ning Cianjur jare nggih ya. Pertanyaan aku, merantak kah? Tahu merantak? Merembet kah? Wis. Di timur sudah terjadi. Tadi itu di Probolinggo, di Malang 2 hari kemarin sudah dikawiti. Ibarat coro orang mau tidur sudah ngantuk. Pertanyaannya, merembetkah? Apa mau? Merembetkah ini? Makanya siapkan bekal. Jadi tak simpulkan, Allah tidak akan melihat satu ibadah yang kita lakukan secara jasmani manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Titik. Terus golongan yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-ubad, ahli ibadah yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Yaiku amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba yang hatinya, ruhnya itu disertai makrifat dateng Gusti Allah. Mereka olehnya melakukan bisa sampai makrifat datang Allah karena beliau mengikuti ajaran Rasulullah yang sebelah. Apa yang sebelah? Iki khusus untuk ruh. Hakikat menuju makrifat.
Rada dangu mboten napa-napa. Mboten napa nggih? Kula nek dibuatesi ngoten niku sok kadang ya piye ngoten. Cara laksana orang masak itu. Geni apinya dibesarkan, mateng ya mateng, tapi raose beto. Kalem-kalem engko isok tanek ngene lho. Masak iku penak ngoten Bu nggih. Coba ibuke sampean goreng uwak tahu, apinya dibesarkan. Gosong, tapi bagaimana dengan goreng ikan tahu, apinya kalem-kalem. Mateng sak jerone. Wau kula niku diwenehi sing jenenge disuguhi telo ning diopen. Raose beda kalih mboten diopen. Ya memang seperti itu. Pun kalau tidak dibatasi, saya ucapkan terima kasih. Dadi sak marine mawon. Duka marine iku pirang jam nggih insyaallah alam, sing penting jenengan dong paham. Ngoten nggih? Wis. Hakikat ini disampaikan Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Mungkin dibuka. Al-Anbiya 25. Selawe 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem, saya tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali mereka harus membawa wahyu yang puncak, wahyu intinya wahyu apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Disuruh mengupas, mengajarkan tentang keahatan Allah. Wa qala aidan qul huwallahu ahad. Wajib ini disampaikan Muhammad, wajib. Saya baru-baru ini dengar dari salah satu asatid mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad dulu tidak pernah menyampaikan hukum hakikat makrifat. Kok umpama ide aku tak culek matane, ngerti? Andai kata tidak menyampaikan hal itu, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Iku khusus ajaran tentang ruh, bagaimana ruh itu bisa makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa Rasulullah memberikan satu hadis, setiap diri manusia ketika lahir di bumi dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih ini. Kita tidak peka Pak, yang dimaksud fitrah itu yang bagaimana. Ternyata yang dimaksud fitrah adalah ruh kita waktu belum akil balik, belum tercampuri dengan urusan kesenangan duniawiyah. Nafsu belum diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbiyah,
hati, belum. Makanya anak kecil seperti ini, gak laki gak perempuan, ya ora pengin rabi, Pak. Rasuka-sukaan sesama jenis, lain jenis, nggak ada. Itulah kefitrahan ruh belum tercampur dengan urusan dunia. Tetapi ketika saat laki dan perempuan sudah menginjak akil balik dewasa, baru kalau jarang kepang sudah ndadi. Ngerti jarang kepang? Apa di sini arannya? Jaran ilir. Jaran ilir mulai ndadi. Yang lagi suka perempuan, yang perempuan cari-carilah itu laki-laki. Dalam istilah kata-kata anak muda sekarang, doi. Tahu doi? Pacar. Kadang-kadang itu sudah pernah terjadi, sudah nikah, kadang-kadang puber kedua muncul. Ayo, wis terus no dewe kuwi. Mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Inilah yang akan membuat ruh kita terpaut dengan nafsu di dalam diri kita, Pak. Ketika akil balik, Allah ngetes iman, ngetes ruh, betulkah ruh itu tetap setia, bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Diuji Allah. Allah menguji lewat nafsu diceluk. Su rinio su iki Gusti Allah. Mlebu nang kudung ijo. Muga-muga gak ono sing kudung ijo. Wonten nah. Mlebu nang nggone kudung abang utawa kuning. Rohnya dulu itu pernah ngomong aku waktu sebelum tak lebokno nang jasad. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh iku wis ngomong aku su. Nek dhewek iku mung setia madhep menyang aku. Jawabin nafsu ya apa? Siap bos. Nafsu tak kembangno nama terhadap Nabi Adam iblis. Iblis diceluk nanggone Allah, iblis rinio kudo nadam kai. Siap. Berarti iblis kudo Adam sebab dapat izinnya Gusti Allah. Iblis iku taatin nang Allah luar biasa. Nafsu yang ngono apa tugasnya? Menyesatkan ruh. Bisa. Iblis menyesatkan Nabi Adam. Supaya apa? Supaya ruh itu tidak berjalan di atas fisabilillah, di jalan Allah. Diuji, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nafsu takon nang Gusti Allah. Ya Rabbi, duh Gusti, dengan apa saya menguji ruh si A itu? Allah dawuh wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Ya dengan kesenangan dunia iku su. Oh ngoten nah. Yo bikinen ya apa ruh iku kepencut bercinta dengan kesenangan dunia ataukah masih tetap setia ingat pada janjinya terhadapku, yaitu hanya bercinta pada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terus ke Pak Bu, akhiri ringkes kata jenengan keos. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai kita
tunduk nang nafsu. Apa isinya hubus syahwah? Pertama, Quran mengatakan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brono, harta benda. Mestinya ruh itu nggak ikut campur bersukaria dengan hubus syahwah, sudah cukup jasad saja karena di dunia. Berhubung panjenengan sedaya ana ning dunya, wajib nyambut gawe. Rasulullah tidak mengajarkan kita bermalas-malasan lho Pak Bu. Boten. Rasulullah juga mendidik kita supaya terengginas semangat dalam bekerja di dunia. Kita sebagai seorang laki-laki wajib memberikan nafkah terhadap keluarga kita, anak istri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan nafkah kalau kita tidak kerja? Kalau Jawa Timur iku Pak Bu, ya Jawa Timur, wong wedok iku koyo ratu. Nggih. Dikongkon ning omah tok gak oleh nyambut gawe. Dikongkon macak, manak, apa? Masak. Udah di rumah. Tapi ya tidak semuanya Pak. Kadang-kadang terbentur dengan ekonomi, keduanya kerja, laki ya kerja, perempuan ya kerja. Tapi sudah menjadi adat di sana itu sing laki-laki kerja, yang perempuan di rumah. Ngaten. Akhirnya adat itu sampai sekarang ada yang tetap menjaga, ada yang tidak. Yang tidak menjaga akibatnya apa? Mohon maaf, ini dampak ya. Wanita seorang istri ikut keluar rumah, entah kerja di pasar, di kantor, di pabrik, ternyata di belakang itu rentan perselingkuhan. Bahaya ini. Makanya Kanjeng Nabi niku mboten ngangsali garwa-garwa niku keluar rumah. Sampai kudu ning omah itu Bang. Macak, mana, masak. Pun titik. Pun selanjutnya kita dibikin oleh nafsu dalam diri kita supaya bercinta, bersukaria dengan berbagai bahasa tiupan nafsu. Innal ladina hum yuwaswisu fi sudurinas. Di dada sampeyan hati, maksudnya jagate ruh disebut hati. Nafsu itu meniupkan terhadap tiupannya, yang tiupannya mengandung pengertian. Roh dunya iku enak. Iki segala-galanya, bisa mengatur ini, mengatur itu, mengatur itu. Udah, kamu bersukaria terhadap dunia ini. Itu nafsu Pak. Kalau kita belum mengikuti ajaran Rasulullah, belum mengikuti Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, wis bah kuwi kiai, mohon maaf, bah kuwi ustad, bah kuwi mang santri, bah kuwi ngerti kitab, bah gak ngerti kitab, bah kuwi pinter hadis, pinter Quran, bah Anda tidak mengerti, tak jamin keos. Tahu keos? Keok cara PT. Ampun, alias kalah dengan bisikan nafsu. Inilah Bapak Ibu salah satu pesan Rasulullah yang terakhir sebelum beliau wafat. Apa?
besok itu ada perang yang amat besar terhadap umatku daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Ditakoi kali para sahabat, perang nopo ya Rasulullah? Perang ngelawan hawa nafsu. Bayuh ning jerone dhewe. Engko nek takok, nafsu iku sing ya apa sih? Mengke tak duduke. Tak duduke. Ning jero sampean iku ana wong gedhe lemu berotot papat. Ana sing ndas ula. Ana sing ndas jaran. Wis rena-rena engko. Wis. Bapak Ibu, pertama nafsu wayastahibbunal hayata dunya. Kalau kita sudah keos, sudah kalah dengan nafsu, akhirnya pujaan ruh kita, hati kita bergantung terhadap kesenangan dunia. Dibuka di dalam surah At-Takasur, Allah dawuh tentang hal keadaan ruh yang seperti ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang bermegah-megahan, ruh yang bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiya inilah akan menjadikan dia lalai terhadap Allah. Lali yen ning ngarepe mburine kiwa tengene ndukur nisore iku adanya Allah, tidak tahu. Lali segala-galanya tentang Allah. Sampai kapan ya Rasulullah hal ini terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Allah katakan sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Apa sebab kita di nas Allah di dalam Al-Qur'an golongan hatta zurtumul maqabir? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah tentang ruh di jalur hakikat dan makrifat. Inilah persoalannya. Akhirnya alal akhirah kita akan melalaikan bekal akhirat. Loh, ya toh? Ternyata dulu saya punya keyakinan dan kefahaman, sholatku, posoku, zakat, hajiku itu adalah bekal akhirat. Bosok ketika kita mengetahui bagaimana pandangan hakikat, jawabannya apa? Pret. Ngerti pret? Ternyata ompong. Nggak ada isinya semuanya. Jadi Allah tidak akan pernah melihat ibadah terhadap diri kita manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Yes. Gak kulo, gak sampean dulu pernah ngalami proses seperti ini. Berarti tetanda jenengan gak masuk nas ayat surat At-Takasur tadi. Enggak termasuk. Siapa yang termasuk masuk dalam golongan surat At-Takasur tadi? Merekalah yang Allah katakan sebagai ahli hijab. Surah Al-Baqarah Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim lan sak pituruti. Sesungguhnya ahli hijab itu dikasih tahu atau tidak tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat, tetap la yu'minun, tidak percaya. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hatinya, menutup hatinya dengan ilmunya. Kalau dia ahli ilmu, alim, Allah akan mengunci ubatnya, ahli ibadahnya. Kalau dia ahli ibadah,
Allah akan mengunci terhadap dirinya tentang kesugiane, sugih dunya, sugih pangkat, sugih derajat. Allah kunci dengan itu. Yahjubuhum biilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Allah mengunci hati seseorang supaya tidak bisa sampai pada Allah tatkala juga karena ilmu. Umpama saya itu wong ngalim, ngalimiku gak mung tembung kabupaten, nasional, tidak hanya nasional, internasional. Saya pimpinane wong Islam sak dunyo, wis katakanlah seperti itu umpama, lho. Tapi dengan kealiman itu saya rumongso aku sing alim. Semua ilmu yang kukuasai itu tak akoni kalau itu ilmuku, ngalim-ngalimku. Otomatis Bapak Ibu, kalau saya sudah terjebak di sini, hatiku akan muncul satu sifat yang amat jelek, nafsu yang amat jelek, iktimat. Saya gila dengan pujaan dan wah-wahan orang lain. Estu Bapak. Ya ini loh Allah menutupi hatiku dengan Allah. Akhirnya segala amaliyah apapun yang kulaksanakan, mohon maaf, Allah tolak. Karena hatiku, ruhku itu tidak menghadap sejatine sing wujud, tapi masih menghadap lambangnya. Apa? Nama Allah. Sifate sing tak sembah, jenenge tak sembah. Ya Allah, ini kondisi saya. Satu, al-ubad dengan ibadahku mang, pasti aku merasa lebih baik daripada orang lain. Nah inilah, justru ini akan menutupi hatiku terhadap Allah. Nggak bisa Pak, baik di dunia maupun setelah mati, saya tidak akan bisa sampai pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan apapun akan menutupi hati saya terhadap Allah. Maka ketika di dunia, bahkan setelah mati di alam barzah atau alam akhirat, saya tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu, camkanlah wahai umat manusia, camkan hal ini mumpung belum datangnya tahun 2025. Camkan betul-betul. Pun saya ini dianggap keras ya keras, tapi tujuan saya semata-mata tidak menjatuhkan jenengan estu. Wallahi mboten. Saya mengkritik supaya jenengan naik, supaya naik jenengan iki di mata Allah. Kita sudah diperingatkan lewat syair kemarin tahun 2010 muncul, nek ngaji ojo syariat bloko lah gitu toh, jebule kok bakal sengsara. Sampean kudu maksudnya kudu ngaji nang hakikat nuju makrifat. Di syaire mboten ditutupno, dijelasno ngaji yo hakikat sak makrifate. Gak, cuman iku wis isyarah, Pak. Sehingga muncul satu bait yang namanya Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa dinulis iso diwaca. Itulah ajaran utawa itulah apa sing teko guru iki jenenge wejangan guru kang waskita sing den tancepke ning jero iya niki dodo sing tak maksud ati sampean itu minangka kertasi kula sing nulis dengan bentuk keterangan iki.
engko mandesono ning omah. Carane mandesi tulisane diamalkan. Begitu maksudnya. Tapi gak dijelasno ning kono. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Melihat umat manusia ini telah terkubur oleh kunjorone hawa nafsu, terbelenggu dengan kepentingan nafsu, maka Allah dawuh walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk dan dinul haq, dinul tauhid. Itulah ajaran hakikat menuju makrifat. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat zaman nubuah kenabian disampaikan. Apa tujuannya? Liyudhirahu ala dini kullih, untuk membersihkan ruh dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita dengan kesenangan dunia. Dibebaskan mriku lho maksudnya. Akhirnya muncullah namanya dzikir la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Dalam syariat kita dibimbing zikir namanya la ilaha illallah. Ini ya syariat ya. La ilaha illallah. Dalam thariqah kita dibimbing la ilaha illahuwa. Di dalam hakikat ya kita dibimbing la ilaha illa anta. Di dalam makrifat kita akan dibimbing la ilaha illa ana. Entek. Akhirnya muncullah di dalam thariqah la ilaha illallah disingkat zikir jahri. Iling? Zikir yang diucapkan di lisan. Masuklah di dalam thariqah kita ringkas namanya zikir sirri. Melebu metu nafas Allah. Ada yang thariqah lain Allah, melebu metu Allah, tapi diucap di hati, disebut sir. Itu masih nama dulur, tak kenal sampean. Sik nyebut nama. Jenengan mertamu terhadap tetangga jenengan, katakanlah namanya Yu binti. Yu binti, selama belum metu sampai si celuk-celuk Yu binti, berarti tanda belum ketemu. Kalau sudah bertemu gak mungkin nyeluk Yu binti, gak mungkin. Betul. Mohon maaf ya, ini proses kita. Nafsu akan membelenggu kita ketika saat ruh ini masih panggil-panggil, masih belum ketemu yang memiliki nama Allah. Huwa itu nyimpen dhamir, artinya jauh. Huwa dia. Kalau kita bicara dia, berarti ada di depan kita orangnya? Enggak. Sana jauh. Makanya kalau ditanya Ars itu di mana? Allah bersemayam di atas Ars. Sana mesti dodeng dokur, langit nggih. Langit sana. Gak mungkin Ars di sini. Apa jare sing ngecat Lombok dodeng nisor? Gak mungkin. Mosok si Allah ning dokur tok. Ning kene kan Allah. Itu tergantung tauhid kita ada di mana. Kalau di la ilaha illallah dan illa huwa, ya masih jauh Pak, jauh. Rasulullah dirawuhkan, didatangkan Allah ke bumi. Tadi dikatakan
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu zaman dulu kenabian. Lah terus zaman sekarang siapa? Rasulullah itu ada dua jalur sebagai penerus. Ada yang dari keturunannya disebut habaib, Habib ya, duriyah niki lho, karena tembung nasab. Lah di dalam nasab ini duriyah, habaib yang kita sebut ada dua jalur. Ada jalur yang sudah sampai ke makrifat, ada yang belum. Paham nggih? Tak duduke. Jadi habaib itu ada sudah yang sampai makrifat Allah, ada yang sampai pada thariqah. Wis iki. Terus jalur yang sebelahnya di luar dzurriyyah atau di luar nasab itu para sahabat yang kita sebut sebagai sayyid. Sekarang kita menyebut tabi'in sebagai penerus Rasulullah. Sekarang ini pun jalure dipecah dadi loro. Ada dua golongan jalur. Ada yang sudah sampai pada ma'rifatullah, ada yang jalan di tempat, di dalam syariat, kadang di thariqah, fakot. Udah. Ada yang di situ. Mohon maaf, saya itu gak ngilokke enggak. Kau salah enggak. Saya cuman mengkritik supaya estu lengkap mengikuti Rasulullah. Wis. Siapa beliau yang sudah tabi'in akhirnya ada jabatan yang terakhir ditambahi as-sholihin. Ada tabi'in saja, ada yang sampai as-sholihin. Berarti as-sholihin itulah guru-guru kita akhirat. Itu beliau yang menjaga keaslian daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak mungkin kita akan menerima keterangan ini di tengah umum, itu jarang kita. Paling-paling di khusus karena isi fitnah katanya gitu. Wis muklason gak ono fitnah mergae saking geleke fitnah belenger kula munan wis belenger. Jare sing fitnah ngene wis percuma fitnah klason gak ngefek. Sama halnya ngenten lho Pak ya. Sampean kalau malam di depan rumah sampean itu ada orang yang lewat. Coba tengah malam lampu dimatikan, sampean wedeni, sampean dadi pocong ya. Lah kok sing diwedeni mbelawayu. Seneng mboten sampean? Seneng. Menemben mesti sampean wedeni. Coba nek tonggo sampean gak wedi njukuk batu bata diantem nih, meni sampean medeni mana enggak? Di situ samalah. Jadi wis gak ngefek. Jadi percuma medeni ngaten. Pun ketika kita masuk di tauhid la ilaha illa anta, barulah muncul di situ namanya dzikir sirul asror. Nek niku wau jahri, siri, ini sirul asror. Asror. Dzikir yang sudah tidak mengucap. Sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dia nyalai aturan Allah, apa? Kaumnya Pak Bu boten purun, tidak mau dengan ajaran Nabiullah Yunus. Nabi Yunus putus asa, difitnah, dicaci maki ajarannya, bahkan di lokno sesat. Apa kesimpulan Nabi Yunus?
ogah wis. Bah, soroyo urusamu dewi sesuk. Akhirnya tinggal Pak ambek Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Allah kasih ujian terhadap Yunus. Yunus itu naik perahu terus ujung-ujungnya harus nyemplung nang laut. Karena apa? Kata nakoda kebean dilutre sing muncul jenenge tetep Yunus ping telu sampak tetep jari Yunus ngene pertama, gak mungkin wong aku nabi kok, aku rasul, gak mungkin aku dicemplung no laut. Kan nakodanya mengatakan, Bapak Ibu di sini menghadapi badai gelombang besar, apabila tidak saya kurangi muatannya maka semuanya akan tenggelam. Setuju, kita sepakat di lotre. Setuju. Muncul pertama Yunus. Yes. Yunus nggak mau Pak akhirnya. Mungkin ini ada yang curang. Wong saya nabi kok. Kedua muncul Kang Yunus maneh. Terakhir yo Pak Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah lempar itu Yunus ke mulut ikan. Ikan ada yang mau ngomong ikan paus, ulama khilaf, ada yang mengatakan ikan hiu, wis bah hiu bah paus, yang penting iwake gede, ngono ya, wis di dalamnya akal nggak bisa ngomong, kok si urip, apa sebabnya, wis. Ada ulama yang mengatakan 7 hari, ada yang 14 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Oke, kita nggak usah debat. Sing penting suwe. Ya. Sing penting suwe. Itulah maksud Anda itu uzlah kholwat, ya. Wis gak usah petang puluh dino bahas, petang puluh dino pitung dino gak usah bahas. Sing penting suwe. Anak kunah dengan suwe itu akan diterima oleh Allah. Apa yang dibaca Yunus? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ngakoni Pak Bu, nek beliau itu salah dolim ning Allah. Pertanyaannya, di dalam hatimu sudah ngakoni belum panjenengan kali kula pada waktu ada di tauhid la ilaha illallah dan huwa, mohon maaf ya, kita masih salah pada Allah. Kita akan mengakui kita salah masih pada Allah manakala panjenengan itu sudah betul-betul menerima ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau tidak, nggak pernah ngakoni. Itu fakta di lapangan, ruh kita, hati kita seperti itu. Kita selamanya akan merasa benar daripada orang lain. Iblis mengatakan, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya mau sujud kepada Adam, saya lebih baik kok. Saya kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah liat. Rumangsa luwih apik Pak. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketahuilah hei iblis, sesungguhnya kau golongan orang yang kafir, orang yang ingkar padaku. Akhirnya dinas Allah iblis itu sebagai musuh. Langat tentang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya katakan tadi. Kita tidak akan mau pernah sadar kalau sesungguhnya kita selama ini berbuat zalim pada Allah. Karena apa? Karena kita belum kecebur di dalam tauhid la ilaha illa anta, di dalam hukum hakikat menuju ma'rifat. Di situ. Ingat Pak Bu, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi, mengapa para masyayikh tabi'in as-solihin nggak berani menyampaikan tentang ini di tengah umum? Satu alasannya, beliau berhati-hati
takut karena nanti menimbulkan fitnah. Hanya persoalan itu. Beliau akan berani menyampaikan di tempat khusus, dan itu pun pengikutnya sendiri, bukan orang lain. Di tempat khusus, Pak. Yang kedua, beliau olehnya menyampaikan, mohon maaf, pengalaman yang ku dapat. Jawabannya mengapa beliau itu pakai isyarah kinayah. Jawabannya ngene, aku biyen golekane yang ngono soro, kuwi ben ngerti soro iku mbahku dhewe padahal. Apa maneh orang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena ketekunan guru-guru kita yang sudah mendahului kita untuk mendapatkan sirul asrar menuju fana'ud dzikri, itulah akhirnya membimbing, mentaklim terhadap kita. Akhirnya kita sampai detik ini hati bisa menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak Ibu, gak angger wong Pak Bu purun ngaji niki estu wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan lari. Makanya ojo heran nek ngaji babakan hakikat makrifat iki, ngaji ilmu kaweruh untuk menciptakan budi luhur, berakhlak ilahiyah, ikilah wonge mung sedidik. Estu coba ngaji sing jaba, sing babakan jaba penuh dagelan Kartolo, sing teko ribuan, gak atusan. Itu memang sejak dulu, Pak. Sejak dulu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ali, barang siapa aku punya ilmu 2 karung, 1 karung tak sampai di tengah umum, 1 karung manakala saya sampaikan leherku akan diputus. Tapi beliau tetap menyampaikan. Apa yang terjadi? Kasus Karbala, tragedi Karbala, beliau bunuh Hasan Husain, dibunuh. Karena pada saat itu, mulai saat itu ahlu kitab sangat kuat pertentangannya. Sebetulnya mulai zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, iku nggih tetep ono yang nentang tapi dereng kuat. Ngono lho. Ketika Sayyidina Ali, mohon maaf, ahli kitab iku sudah merapatkan barisan, akhirnya dibunuh. Akhirnya beliau katakan lewat satu makalah fatwanya bahwasanya ajaran hakikat makrifat iku sesat. Sampai berani seperti itu. Akhirnya Allah mengkondisikan tabiin as-solihin biar gak habis, Pak, biar gak habis. Terjadilah disampaikan secara sembunyi. Dalam pengertian tidak pernah disampaikan secara umum, disampaikan di dalam forum khusus, itu pun pengikutnya sendiri. Dan yang kedua, olehnya nyampaikan tetap memakai bahasa isyarah atau kinayah. Mesti meling pesen terhadap kita sebagai murid, ojo kok kandakno bojomu yo, jangan diberitahukan siapa. Saking hati-hati ini guru-guru kita mesen seperti itu. Lah zaman saya, mohon maaf, omong no kono nang mong sopo ae, terserah awakmu. Karena saya memakai dalil, Pak. Apa dalil saya? Mudah saja. Ada batu yang amat keras, dijatuhi air dari atas, tes, lama-lama bolong, mboten? Bolong itu. Qur'annya ada tak? Ada. Tadi saya katakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun.
walau karihal kafirun. Walaupun di tengah umum Muhammad, sampaikan ini, tengah umum kafirun, tengah umum. Nah, iki. Maka puncaknya ada di tahun 2014 kemarin. Para masyayikh, guru-guru dulu yang tidak berani menyampaikan, sama berani sekarang. Sama berani di YouTube. Sing kejawen dulu ya, berani saiki ngomong kejawen nih. Wani. Bapak Ibu, ini sudah waktunya, karena di penghujung zaman wajib ini sudah tidak sembunyi-sembunyi. Rasulullah memberikan pengajaran khusus tentang ruh niku Pak. Supaya apa sih? Roh sampean kali kula, satu tujuannya adalah biar punya akhlak ilahiyah. Syariat mang akhlak istimewa. Kedua, akhlak ilahiyah. Dengan akhlak ilahiyah inilah tujuannya yang kedua, jenengan biar keluar dari jeratan hawa nafsu. Ruh ini biar keluar dari jeratan hawa nafsu, belenggunya hawa nafsu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ingatlah, ajaran yang seperti ini tidak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Kalau ruh ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah, maka ruh ini pasti akan melakukan yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Itu tadi Al-Baqarah 256 ya. Dikatakan dia itu keluar, ajaran yang mengeluarkan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Tondoni roh itu nanti akan melakukan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Apa itu? Meninggalkan ruh itu kesenangan dunia, wa yu'min billah, untuk bertemu Allah. Makanya surat Al-Imran ayat 31 tadi, mengikuti jenengan sing kados pundi ya Rasul, ikutono sak hakikatku. Dengan hakikat inilah awakmu bakal bisa keluar dari jeratan hawa nafsu. Kalau sudah keluar dari jeratan hawa nafsu, terus si ayat Al-Imran 31, fattabi'uni yuhibbukumullah, cintamu diterima Allah. Cintamu diterima Allah sebab apa? Sebab kau telah meninggalkan cinta selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus si ayat, terus kesalahan saya dulu ketika mencintai terhadap kesenangan dunia bagaimana ya Rasul? Di sepuro Allah, alhamdulillah. Tetapi ingat, surat An-Nur ayat 35, orang yang seperti ini tidak angger orang, pasti orang pilihan. Artinya nurun ala nurin, cahaya makrifat akan kutaruh di dalam jagatnya hati seseorang, yang orang itu pertama sudah mengikuti Rasul di dalam hakikat menuju makrifat, yang kedua dia akan mengamalkan dzikir yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang disebut adzikru bisiril asr, itulah yang memunculkan cahaya makrifat. Akhirnya hati yang asalnya gelap terhadap Allah menjadi terang kepada Allah. Allah katakan, aku iki yo ono ngarepmu, yo ono mburimu, yo ono jeromu, yo ono jobomu. Ya ada setiap persoalan awal sampai akhir iku aku ning kuno. Tapi kok gak ketok lah ngono nggih.
oleh gak ketok mergae matamu iku sing kok gawe nontok mata dohir. Tonton, lihatlah dengan mata hati yang disebut imanul haq. Mata hati ini akan ada dua kelompok, mata yang buta, mata yang tidak buta. Mata yang buta adalah mata yang, mohon maaf, ruh yang terkunjoro dengan nafsunya sendiri. Akhirnya yang tampak, yang nyata iman kita pada selain Allah. Itu fakta. Biar tidak seperti itu, terimalah ajaranku, kata Rasul. Setelah itu amalkan. Dzikir ini buat kau untuk melaksanakan. Dengan dzikir inilah sedikit demi sedikit soyo suwe, maka yang namanya cintanya ruh terhadap hubus syahwah akan rontok dengan sendiri. Kalau sudah rontok, maka hijabnya hati kita sudah tidak ada, maka yang tampak yang jelas adalah wujud kang sejati. Siapa itu? Al-haqqu laisa bimahjubin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya buka antara saya dengan jenengan, tengah inilah yang dianggap orang banyak kosong, ya. Ini kan kosong. Inilah sebetulnya wujudnya Allah. Kalau kau sudah tampak ini, maka bukan kosong ini. Yang kosong itu sebetulnya yang bukan sejatinya wujud. Lihatlah hal ini dengan ainul basirahmu, mata hatimu. Mata hati akan bisa tampak dan nyata-nyatanya hidup manakala mata hati itu sudah tidak terhijabi dengan kesenangan dunia. Ingat, wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya Allah itu tidak terhijabi, tidak tertutup dengan sesuatu apapun. Justru yang tertutup adalah kita. Tertutup dengan apa? Dengan sesuatu selain Allah. Wujud yang hak adalah Allah. Berarti selain Allah tidak wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Nggak bisa. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa menutupi sesuatu yang wujud? Tidak mungkin. Berarti yang melihat wujud itu adalah wujud yang sejati. Siapa itu? Mohon maaf, Allah itu sendiri. Ruhmu ketika saat terbelenggu dengan hawa nafsu, dengan bentuk selain Allah, itulah yang menjadikan mata ruh kita itu tertutup. Akhirnya gelaplah yang terjadi, sehingga sampai kapanpun Allah itu, hidup itu akan samar buat kita. Biar itu sudah terlepas, ikuti ajaran Rasulullah tadi di jalur hakikat. Di situ diajarkan bagaimana caranya Anda untuk merontokkan sebulani nafsu, yaitu kesenangan dunia yang sudah jatuh hati terhadap kita, dengan cara yakfur bitauhid. Sampean akan bisa merontokkan hal seperti itu. Masuk di la ilaha illa anta. Anta itu kamu, berarti ide wis. Zikire yaitu sirul asror, di mana zikir yang sudah tidak lagi mengucap, memanggil, tidak, nama, sifat juga tidak, apa? Ruh itu diem, merasakan bahwasanya hidup itu segala-galanya. Artinya segala-galanya yang berperan di dalam segala jagat apapun itu adalah hidup. Hidup itulah yang sesungguhnya yang dimiliki nama Allah. Allah katakan,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Siapa sih Allah itu? Alladzi, hidup, zat, asra, yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke sini di malam hari ini. Tanpa hidup, baik di dalam maupun di luar dirimu, tidak akan pernah Anda itu sampai di sini. Camkanlah hal ini. Oleh sebab itu, dengan zikir sirul asrar, ajaran dinul haq Rasulullah inilah akan mengubah karakter kehidupan hatimu yang tadinya bergantung terus sampai kapanpun tidak akan pernah ada puasnya dengan kesenangan dunia. Betul Pak, sampai kapanpun tidak akan pernah puas, sampai mau mati pun tidak akan pernah puas dengan kesenangan dunia. Ingat satu hal, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan atas pertemuannya terhadap Tuhannya, atas pertemuan terhadap Allah. Di mana? Di dunia. Akhirnya membatalkan hukum hakikat makrifat, membatalkan ajaran kaweruh, membatalkan ajaran tauhid, membatalkan ajaran-ajaran sesepuh dulu yang mengajarkan dan mendidik tentang budi luhur, tentang hati yang bersih, yang tidak ada ketergantungan terhadap siapapun. Mohon maaf, sungguh sekali mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan ureh-ureh hukum sing ono nisor yoga, tetapi saya hanya mengkritik supaya Anda sebelum datangnya satu kematian, Anda sudah mencapai tingkatan makrifat Allah. Itulah yang disebut atiullah wa atiur Rasul. Sebagai pengikut Rasul, bukan penggembira. Tahu penggembira? Penggemar, penggembira beda dengan pengikut. Kita sering tahu Pak, sering dengar makalah sing ngeten, muga-muga kita diakoni umat Rasulullah, ngoten nggih? Kita tekuni syariat kita, ngoten nggih? Ya Allah, sebagai pengikut, diakoni pengikut Rasulullah itu bukan kok yo, mohon maaf, kita itu mujo-mujo utopi, enggak. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, bagaimana Allah tegur itu Muhammad supaya Muhammad tidak gila dengan hormat, supaya Muhammad tidak minta dipuja, dipuji dan lain sebagainya. Lihat Al-Kahfi ayat 110, kul innama ana basarum mithlukum, katakan Muhammad, sesungguhnya kau ini juga manusia, katakan terhadap umatmu. Akhirnya dikatakan ana, innama ana, sesungguhnya saya iku basyar, manusia, mislukum, sama dengan kau. Jangan kau puja aku, jangan kau sembah aku, jangan kau minta tolong aku, tapi minta tolonglah, sembah pujilah apa yang ku sembah, itu Muhammad. Wis tak lurus no saiki, tak lurus no iman sampai tak lurus no dulur. Pernah terjadi ketika zamannya Nabi Isa sampai sekarang. Mengapa? Mohon maaf, muga-muga imani diterima Allah, ya toh? Mengapa banyak umat Nasrani mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa yang harus disembah, Isa yang harus dipuja, padahal kita tidak akan benar iman kita manakala belum mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam tidak akan pernah benar dan diterima Allah manakala belum mengatakan kalau Isa itu bukan utusan Allah. Isa harus jadi utusan Allah, tapi di dalam Nasrani Isa itu adalah Tuhan. Nah, langaten nggih, bedanya anak kuno. Cuman apakah betul seperti itu hati di lapangan? Wis, jadi ayat
110 itu Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya aku aku cung, nek cara wong Madura ya, aku cung padha mbek awakmu padha menungsone. Lah lapo kuwi muja aku? Lah lapo kuwi muji aku? Mengapa kau harus puja-puji aku, minta tolong aku? Minta tolonglah, sembahlah apa yang ku sembah. Itu Rasulullah Muhammad. Sekarang ada opini Pak yang menggiring untuk menyembah, minta tolong, muja-muji terhadap Muhammad. Tadi kan sudah sepakat. Tadi ayo awal kita umat iku manusia, apakah Muhammad Rasulullah itu ya manusia? Manusia. Dikatakan di dalam sifat wujud, wajib wujud iku wae sapa? Allah. Berarti lawannya wujud tidak wujud, Adam. Itu jadi sifat wajib kita sebagai makhluk, termasuk Kanjeng Nabi gak wujud. Apa mungkin? Apa mungkin sing gak wujud iku iso nulung sing gak wujud? Ayo ngenen-ngenen. Ini Pak, kalau kita tarik di hukum hakikat, bahasane ngene, senajan didelehna Nabi Muhammad syafaat itu tetep sampai kudu ndelok Gusti Allah. Bahasa syariat, Rasulullah iku salah satu hamba yang diizini Allah nggawa syafaat. Paham ya? Sama dengan kula ngaji ngeten. Iman yang paling murni loh iki, gak kecampuran apapun, la syarikalah. Iman yang sampean manakala gak nontok makhluk ini. Di dalam diriku ada Allah, di luar diriku yo ada Allah. Iman yang murni manakala Anda melihat Allahnya. Wis murni sudah. Murni. Iman sing koyok ngene iki iman sing murni, gak kecampuran. Bahasa syariat maupun bahasa hakikat, mohon maaf, cara istilah jenengan iki maulid, zona masa suci, masa dimana ruh sampean iki durung mengenal urusan dunya. Mula apa asih, mengapa sih diperingati maulid? Bukan maksudnya maulid nang Kanjeng Nabi Muhammad secara hakikat. Maulidkanlah ruhmu terhadap Allah sebelum kau meninggal. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Bagaimana nasib ruh ketika saat menghadapi sakaratul maut, dia itu mendustai pertemuan terhadap Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia untuk bertobat mengikuti perilaku Muhammad. Apa jawabannya Allah? Sorry ya, waktumu sudah habis, pintu tobat sudah tertutup. Ya Allah, hatta idza ja'athum as-sa'atu baghtatan. Orang itu akan sadar tentang pertemuan terhadap Allah itu wajib manakala sudah detik-detik kematian, sudah gak ada kesempatan. Udah, inilah butuhe Allah mengutus Muhammad untuk membebaskan jenengan kali kula roh inilah dari belenggunya hawa nafsu iku ket biyen ya wis dikongkon Allah nggodha, dikongkon nyesatno, lu wis ngerti kaya ngene kok ya kita ikuti. Kita olehnya mengikuti, tidak merasa mengikuti. Itu dikarenakan kita menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat. Ketika di tauhid la ilaha illa anta, kamu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Itulah muncul zikir tanpa ucapan, yaitu zikir rasa, ya, zikir syu'arul basyirah, kemudian ainul basyirah, wahakul basyirah. Jadi di dalam zikir tanpa ucap disebut zikir sirul asrar itu ada 3 pintu.
Pertama iman. Iman adalah rasa, merasakan bahwasanya apa yang terjadi semuanya ini, hidup ini yang berperan. Atimu lebokno kunu, waktu sholat sampean ya ngunu, rasa ning atimu, rasakno nek Allah itu mang adalah ada di dalam dirimu, sing gerakno dirimu. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Wislah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Iku mang dengan rasa. Waktu rukuk sapa sing ngrukuk nih, Allah tadi ngomong aku yono jerumu, yono njobomu. Dengan aku itu tadi darah iso mengalir, dengan aku itu tadi jantung bisa berdenyut, dengan aku itu tadi napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa mengucap, badan bisa bergerak, karena aku hidup berkata. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya tadi, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Di situ murni bukan yang tendiku, murni. Bapak Ibu, itulah yang dimaksud daripada pengikut Rasulullah. Wes, kalau seperti itu sudah kau amalkan, berarti malam hari ini syariate kita memperingati hari kelahiran Rasul Muhammad bin Abdillah, tetapi hakikatnya memperingati, menjadikan ruh ini maulid atau fitrah di mata Allah. Itu akan terjadi manakala jenengan tidak hanya memahami, belajar tentang tauhid di dalam la ilaha illa anta menuju ana, tetapi juga mengamalkannya. Jikalau sudah kau amalkan dengan zikir yang kumaksud tadi Bapak Ibu, maka Anda akan pindah Allah di zikir la ilaha illa ana. Artinya muncullah zikir lebih halus lagi. Apa fana'u zikri, Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan, tetapi hanya hidup itu yang berperan, sehingga di dalam hati jenengan muncul tajalli mutlak, keaguannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud Allah di dalam surat Toha ayat 14, Pak. Innani anallah, sesungguhnya aku dua kali deh, aku itu Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tambah lagi, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku, buatan sembahlah Allah, nah sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat, lidzikri, supaya ingat aku. Ingat Allah, ingat. Yes. Ngibadah apa wae nek disertai makrifat nang Allah, aku maksudnya itulah yang dilihat Allah. Ring kesing ngaji iki mang wis nek wis tutuk kuno, maka fitrahlah ruhmu di mata Allah. Kalau sudah begini, silahkan untuk meninggal. Anda kalau sudah di situ rindu hanya satu, mohon maaf, tidak hanya ruh tapi jasad ingin bertemu Allah. Syaratnya harus Makanya mengapa beliau-beliau itu rindu, terus akhirnya itu matinya sedone mboten tuwek. Nom-nom mesti cukoi lang gitu. Nom-nom. Karena rindunya luar biasa beliau-beliau ini. Kita akan selamanya akan takut mati manakala dalam hati kita itu masih menjadi belenggunya hawa nafsu, masih takut, Pak. Tapi bagaimana kekasih Allah, ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan berarti dia itu enggak takut mati terus golek-golek pati, ya enggak. Jadi yo gampang ae nek gak wedi mati ono sepur liwat. Lah, bukan itu kekasih Allah itu. Beliau mengikuti alur takdiri Allah.
Saya sendiri juga begitu. Aku bah mati ning dalan, bah mati ning pas ngaji, bah mesti mati dialih mbok ndiae. Siap kula. Tahun 2007 niku kula pun arepe dibunuh nih kok. Pun arepe mboten dibunuh, cuman diancam. Tahun 2007 saya pertama kali gelar secara umum. Tidak hanya dihujat, dibenci, tidak hanya dikatakan sesat, bahkan saya mau diusir, Pak, dari tanah kelahiran saya sendiri. Sungguh hak ini datang ke rumah ahli kitab, tokoh, keenggerean pengikutnya luar biasa. Intinya saya harus hengkang keluar dari kampung saya. Saya ingat sejarah Nabi Yunus. Saya nggak mau seperti Nabi Yunus, nggak mau saya. Apapun yang terjadi ya terjadilah, wis gitu aja. Akhirnya apa? Saya pernah ngomong, kalau saya mati memangnya Allah mentakdirkan di pedang kamu dan konco-koncomu, pengikutmu, nggak ada masalah. Saya nggak akan nuntut. Saya sudah pada waktu itu sudah punya anak 2, Pak. Kalau nggak salah sudah punya anak 2 pada saat 3. Sekarang 7 sampun. Kulon tadi kapan selawe ya gini ya. Ngeten. Kan nggak apa-apa toh Pak ya. Kata Rasulullah, anakmu kehno sesuk iku akeh-akehan umat. Carane kabeh mboten ikut kabeh gampang, Pak. Carane wong wedok gak meteng sik iku gampang. Aja digembuli. Lah nggih to? Nggih, entenono sik cek 2 tahun, ibuke cek habis nyusui baru digenjot, ngoten lho. Niku nek cara sapi ngoten kuat-kuate lho nggih. Lah mari dinggurno 2 tahun lho Pak ya. Gak dinggo blas lah, baru dinggo lho. Langsung akeh dadine nggih. Ya ngoten. Nggih, sik 7 juga kula. Sik 7. Pun tak simpulne isine ngaji mana yang disebut sebagai bekal? Apakah sholat, zakat, poso, hajimu dan perbuatan dohir yang masih ada di tingkatan atau golongan 1 dan 2? Bukan. Semua amalia yang terjadi pada dirimu manakala hatimu itu makrifat nang Allah, itulah yang namanya bekal di akhirat. Nyun sewu. Estu nyun sewu. Jenengan dahar tempe apa di Pak? Sampai bareng ambek makrifat nang Allah atimu, itu yang diterima. Ya. Bukan hanya sholat. Ya. Sholat sampai makrifat Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang dimaksud sholat yang khusyuk adalah sholat yang makrifat datang Allah. Bisanya ruh makrifat pada Allah waktu sholat, ruh itu harus membawa, mengerti, mengamalkan zikir sirul asrar di tingkatan yang kedua, yaitu ainul basirah. Orang ini jikalau mengamalkan ini, maka jakate ruh itu Allah akan menurunkan cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin, inilah Pak yang menjadikan Allah nyata dalam dirimu. Inilah makrifat. Tandanya wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Wong sing arif iku wis gak ngaku amaliyah yang muncul pada dirinya itu dirinya, tetapi yang muncul pada dirinya itu hanya Allah sebagai pertani. Sing berperan iku Allah. Arifnya kemana? Fana toh Pak? Arifnya sudah hilang. Berarti yang melihat yang wujud itulah yang wujud. Anda
digiring nak nggone sing sak temene wujud, akhirnya jenengan iki dinyatakan sing wujud. Yo aku iki kata Allah. Pun. Lah terus amaliyah apapun yang terjadi tanpa terkecuali. Sampai iling 21 bareng ngentir terus ngombeni asu lho. Iling ah. Asline dhek 21 kon ahli neraka apa Pak Bu nggih? Tapi mosok sih gara-gara karena ngombeni kirik guguk nih lho. Terus Allah sepuro semua dosanya, dia terus diangkat ke syur. Mosok hanya gara-gara itu? Mboten Pak. Nek gara-gara itu lokalisasi kabeh mari ngunu langsung ngombeni kirik. Ternyata maksudnya adalah apapun yang kau lakukan manakala dibarengi makrifat Allah, itulah amaliyah yang dilihat oleh Allah. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah tetapi hanya melihat bagaimana ruhmu, lakuniku bagaimana, apakah makrifat nang aku atau tidak. Sebab yang namanya wa ma umiru illa liya'budullaha, nyembah iku sing nyembah kudu nyawang sapa ngerti sing disem. Lah enggak sampean kali kula Allah sing tak sembah, Allah sing di ya mbuh pokoke Allah. Kula ngeten iki eling taun 90 Pak. Kula niki mara nang Kanjeng Syekh nangani Kediri, Pondok Ringin Agung, mungkin sing kenal Mbah Khozin. Ringin Agung Kediri, Pare. Beliaunya itu adalah termasuk guru hakikat. Diajarkanlah tentang hakikat makrifat lewat kitab Hikam. Saya tanya, Mbah, kula pengen ngerti wujude Allah, Mbah. Kula niku langsung dipisui COK niku lho Pak. Atik ditambahi DAN. DANCOK. Lah. Ngene nger. Bukaan surat Al-A'raf. Tak buka Pak. Ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Kaya apa zamane Nabi Musa pengin roh wujude Gusti Allah. Nabi Musa disuruh untuk melihat gunung. Disuruh melihat gunung. Kalau gunung itu masih tampil gunung, maka mohon maaf sekali lagi, itu bertanda berarti Musa tidak tahu. Lihatan boso didelok hancur Pak, hancur. Musa saknalika seketika yo pingsan. Iku maksud mengandung pengertian sing disebut wong makrifat itu duduk wong roh iku iso nyawang Allah, bukan. Roe kan wis gak ono to Pak, wis lebur to. Roe wis cara aku ngomong roe dadi urip ngono lho. Arane ngono lho, paham nggih? Jelas nggih? Wis, ya enggak titik lah sembarang iku, ya gak dilos ngono. Ya sok ya disingitno, ya. Sok ya disingitno, ya sok. Kan sing ono njaba kan akeh sing ono nisor sih, akeh sik umum. Ya gak nemen bingungi ngoten lho. Jadi aran ruh kata Syekh Ibnu Athaillah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, sing nyawang dan sing desawang, mata kanggo nyawang mata hati iku fana kabeh. Terus aran terus dadi aran opo? Gak ono aran. Akhirnya Quran mengatakan laisa kamislihi sayun, yaitu akhirnya umumnya ya iki kosong iki. Aran apa iki?
Ya wis kuwi. Lah, inilah sejatinya yang wujud itu. Lah, Bapak Ibu. Rasulullah giring koyok ngene iki penuh resiko. Kula nggih ngoten. Tahun 2007 saya sempat diusir oleh kaum kula, tapi saya tidak mau. Tetap akan kusampaikan dan kuserukan. Akhirnya tambah suwe tambah dadi, Pak. Sampai sekarang, alhamdulillah, tokoh-tokoh itu malah jadi pengikutku. Loh, berarti artinya apa? Ketika saat orang dekatmu, istri, anak menolak dan mengatakan itu sesat, kau jangan lari, jangan putus asa lah kau. Jangan. Sebab pada saat itu dia masih dipenuhi oleh jeratan hawa. Maklum mono. Jangan langsung kau tinggalkan. Ada yang spekulasi ini, Pak. Tak ijol nih bojone. Ijol sing wis padha beriman loh. Aja ngono dulur. Selamatkanlah domba-domba yang tersesat. Gak gitu ta? Mohon maaf. Bagaimana pendidikan Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif, mohon maaf, tidak hanya dicaci, dikatakan sesat ajaran Muhammad, beliau sampai diantem, kotorani unta, tidak hanya itu, dengan batu sampai beliau berdarah pelipisnya. Malaikat Jibril rawuh, Muhammad, seluruh kaum Taif saya belani gunung Uhud, bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril, memang dia seperti itu karena belum mengerti, belum dapat hidayah dari siapa, nanti tahu anak turunnya tadi pengikutku. Jangan seperti itu Rasulullah. Astu. Makanya saya sebelum dicaci, sebelum diusir, saya ya harus difisik dulu biar gak amarah. Jadi ajarnya wong gendeng. Terus aneh, menginjak tahun 2010 saya masuk penjara, 2013 malah masyarakat menjadi pengikut Kimang. Kalau dijemput ning penjara didadekno lurah nganti saiki. Gak aneh ta iki? Dijadikan kepala desa, bahkan sampai sekarang 2 brode. Ngene iki atiku yang gerutu, jare aku ben gendeng. Berarti aku gendeng pengikutnya luweh. Gak apa-apa Pak, gendeng-gendengi Allah iku gak apa-apa. Justru tatkala kau gila dengan Allah, hatimu justru mohon maaf Ar-Rahman, Ar-Rahim itu akan tercurahkan terhadap orang-orang dekat kita. Apa? Anak, istri, suami, saudara. A'rif nafsaka auladaka wa azwazaka billah. Apa yang harus kita kenalkan orang dekat kita? Pertama, kita sebagai suami mengenalkan istri, anak terhadap siapa? Billah, terhadap Allah. Makanya sing wis wani rabi wajib tanggung jawab ngenalno anak bujunya terhadap Gusti Allah. Bukan saya. Kewajiban sampean. Bukan saya. Asli ini ngoten wis. Sebab ingat, pertama yang ditanya Allah, pertama mohon maaf, yang kita kenalkan sholat ya, manakala sholatnya nilainya bagus, lainnya pasti bagus. Manakala yang nilainya sholat itu jelek, maka jeleklah lainnya. Pertama yang ditanya adalah marabbuka, sopo pangeran. Ning syariat kan ngoten. Artinya Allah itu siapa? Mangane Mbah Kozin saya langsung dipisui seperti itu. Pangeranmu iki son gak padha mek pangeranmu, pangeranku. Allahmu ambek Allahku gak padha. Saya dilokkan seperti itu. Apa dilokkan ini? Apa dilokkan itu ya Pak? No.
diomelin seperti itu. Kula ya bingung toh Pak. Allah iku lak setunggal toh. Kok Allahmu ambek Allahku gak podo? Lho berarti Allah loro lho. Terus tambahin maneh, Allahmu iku son akeh. Nek Allahku iku ahad. Bingung maneh. Ternyata Bapak Ibu, inilah yang dimaksud pada saat jenengan kali kula. Hati ini terbelenggu dengan hawa nafsu. Itu disebut ruhku itu nyembah kesenangan dunia. Kesenangan dunia dikelompokkan menjadi 3. Bojo, anak, dunya, bro. Berarti bojoku iku Allahku iku bojo, Allahku ya anak, Allahku dunya, brono bener iki. Lah beliaunya Allahku ahad hidup ternyata. Masya Allah, akhirnya muncullah satu hadits qudsi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, tahu dirinya, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Inilah Pak yang dimaksud hidup. Kita sudah tidak memakai kaidah aku hidup sebab dihidupi Allah. Sudah tidak. Sebab itu kaidah ketika saat di syariat dan di tori ada 2 hidup bulian. Nah gitu dah. Sekarang adalah hidup yang ada pada diri ini hakikatnya adalah Allah. Manusia makhluk punya sifat wajib hidup. Lihat sifat wajib 20 Allah termasuk hayat, ya. Hayat itu hidup, itu sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah, hayat. Bukan sifat kita makhluk. Bukan. Kita mau ngaku-ngaku teh, mau ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku aja. Hilangkan pengakuan itu. Egoisme hilangkan. Hilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Berpikirlah terus Anda hatimu sirul asrar ini. Bagaimana caranya? Ya wis, apapun sing sampean depi, rasakno atimu, imano atimu, sing berperan semua adalah hidup baik di dalam maupun di luar dirimu. Udah itu aja. Anda nanti akan dibimbing Allah sendiri, dibimbing Allah dewi. Estu dibimbing Allah dewi. Sehingga dimasukkanlah Anda dalam keiksanan iman yang di tahapan pertama apa? Muraqabah. Anda merasa selalu dipantau Allah, tapi belum bertemu. Nanti suatu saat akan dimasukkan musyahadah. Itulah alam keahatan. Anda sudah disebut sebagai orang gila pada Allah. Gila pada Allah tuh, gila pada Allah itu ada macam loro. Ada gila saakali gak ono, ada gila hatinya pada Allah akali masih ada. Khos dan khawasul khawas. Lah saya membimbing jenengan umat sedoyo, umat manusia ini di jalur khawasul khawas. Itulah jalur wasilun, jalurnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana akal masih berfungsi, hati sudah tidak berfungsi terhadap urusan dunia, hati hanya fungsi urusan datang Allah, akal urusan terhadap duniawi ya. Sehingga wong wayahe nglakoni dohir kewajiban ning omah ya gunu kewajiban menyambut gawe lakon non dohir, tapi hatimu tidak bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf dan terima kasih waktunya yang telah diberikan pada saya begitu luas. Akhirnya satu demi satu akan sudah kami ulas. Intinya fitrahkan hatimu sebelum kau meninggal dunia. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.